Ini adalah ketika cucu Ubaidillah Habib marah tabok sandal Kiai Berubumi. Saya tanya, coba Tuh ya, ngomong sama saya, ngomong. sandalnya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu video ada seorang oknum Habib dan seorang oknum Syarifah. Itu mendatangi kiai ataupun ustadz pribumi dan marah-marah karena katanya menghina Habib dan menghina Syarifah. Jadi akhir-akhir ini ada oknum Habib ketika berceramah, ketika menyampaikan ilmu agama, itu tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan mereka ini hanya menyampaikan tentang cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Nah, inilah yang harus kita bahas ya teman-teman ya. Bahkan mereka mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mencerminkan yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam segi apa? Dalam segi akhlaknya mereka ini berkata-kata yang kasar, bahkan ketika mereka menyampaikan ilmu agama itu tidak ada dalil sama sekali yang ia sampaikan, yaitu hanya cerita, khurafat, tahayul dan semacamnya. Jadi ada sebagian ya kaum muslimin ataupun kiai ya yang meragukan garis nasabnya, yang meragukan bahwa Habib ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video Habib tersebut itu marah-marah kepada Kiai Berubumi. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Ini adalah ketika cucu Ubaidillah Habib marah tabok sandal Kiai Berubumi. Oke, mari kita simak videonya ya. Nah, saya tanya kamu, pernah serius kamu nggak? Coba saya tanya. Coba Tuh ya, ngomong sama saya, ngomong. sandalnya. Oh, Ngomong tabok pakai sandal ya. Ngomong sama saya, ngomong. Ini ada yang siram pakai air ya. Siapa ini ya? Jangan pakai ustaz. Jangan pakai ustaz katanya. Ini satu apain? Dikali 40 lama lebih lama. Itu udah jadi mana? Kamu udah anak saya tabas buktinya kan? Yuk. Saya nggak bisa. Kamu bilang saya Habib palsu. Udah haji. Habib palsu. Oh, dikatakan Habib palsu gitu. Suka. Udah itu lah. Jangan bilang saya anak kecil. Kenapa? Antungin Syarifah mendingan tuh babak belur di dunia yang kan di akhirat. Wah, babak belur dia. Membenci Syarifah, kamu mau masang ayatul maut, jangan harap kamu di surga. Wih, sampai diancam-ancam gitu ya. Jangan harap kamu ini membenci Syarifah akan masuk surga, jangan harap. Masalahnya ya teman-teman ya, karena ya akhir-akhir ini kan banyak ya oknum Habib ya, itu menceritakan cerita-cerita khurafat yang belum tentu kebenarannya. Ya ini kan juga merusak agama ya teman-teman ya. Nah maka dari itu ya, kiai-kiai ya, ini sebagian kiai itu meragukan bahwa Habib ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kemungkinan seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Surga jangan cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Wah, Kamu ini- tidak bapak saya, kamu lawan saya, bunuh Ini saya. Hah? anaknya Habib Saya itu ya. gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu. Wah, ya Allah ya. Bagaimana ini ya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam ini. Nah teman-teman, jadi kemuliaan nasab sama sekali tidak bisa meninggikan derajat mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala bila tanpa disertai amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat amalnya, maka kemuliaan nasab tidak dapat mempercepatnya. Nah teman-teman, jadi jangan sombong dengan nasab ya. Namun, apakah benar yang ada dalam video tersebut itu adalah Habib, yaitu benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ingkari ya bahwa yang dimaksudkan ayat Allah tersebut adalah turunan Rasulullah ila yaumil qiyamah. Dan kita juga harus tegaskan di sini, tidak ada
apalagi kita yang sekarang ini menganut faham ahli sunnati wal jamaah yang mengingkari adanya turunan Rasulullah SAW. Bahkan jelas dalam hadis Rasulullah SAW, turunan Rasulullah SAW itu bertahan ila yaumil qiyamah. Di mana dalilnya al-mahdiyu minni. Mahdi yang nanti keluar pada akhir zaman adalah dariku. Min itrati, dari anak cucu saya, min waladi Fatimah, dari anak cucu dari Fatimah. jalur Fatimah. Ajlal jabhati, ciri khasnya adalah lebar keningnya, akhnal anfi, dan mancung hidungnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i yang notabene adalah di antara madhab 4 yang jelas turunan Rasulullah Imam Syafi'i, ya. SAW itu, Masya Allah, keningnya lebar dan bahkan hidungnya mancung sampai ketika beliau itu bicara, ujung hidungnya itu kadang nempel dengan bibir atasnya. Saking mancungnya. Yaitu itu. Nah, di sana disebutkan yamliku fil ardi sab'a sinin, nanti akan berkuasa 7 tahun. Ini yamla'ul fil ardi qistan wa adla, memenuhi dengan kedamaian dan keadilan. Kama muliat juran wa dhulma, yang sebelumnya dipenuhi dengan kekacauan dan peperangan, kezaliman. Itu jelas gitu loh. Cuma sekarang yang menjadi hal yang perlu kita verifikasi dan validasi, ya. orang-orang yang sekarang mengaku turunan Rasulullah itu benar enggak? Nah, itu kan perlu diverifikasi. Perlu diverifikasi, Gitu kan, bener gitu. enggak? Jaraknya jauh sekali soalnya. Terus perlu validasi. Iya. Setelah kita verifikasi bahwa oh iya kayaknya ada tanda-tanda bahwa dia itu turunan Rasulullah, kita validasi, bener enggak? Bener Absah enggak? Kalau memang valid sah. Kalau tidak, maka terus terang kita katakan Anda bukan turunan Rasulullah SAW. Bukan kita mengingkari tidak ada turunan Rasulullah SAW sekarang. Bahkan ada ila yaumil qiyamah. Seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin LCMA. Jadi beliau ini ya menjelaskan yaitu tentang ada keturunan Nabi SAW, yaitu sampai hari kiamat, yaitu dari jalur Fatimah. Bukan berarti kalau kita ini mengatakan bahwasanya Habib tersebut ini bukan keturunan Nabi SAW, ya, dan bukan kita ini mengingkari ada keturunan Nabi. Kita ini sebagai ahlu sunnah, ya, kita wajib untuk mempercayai bahwasanya keturunan Nabi SAW itu ada sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi itu keturunan Nabi SAW dan akan memimpin kelak di akhir zaman. Nah, teman-teman, jadi apa yang ada di video pertama tadi, ya, itu kasusnya adalah Habib tersebut itu dikatakan ya Habib palsu, katanya ya teman-teman ya. Namun kalau memang Habib tersebut itu ya keturunan Nabi SAW, ya maka buktikan. Ya mungkin dengan apa? Dengan jalur-jalurnya benarkah ya keturunan Nabi SAW, ataupun yang lebih tepatnya lagi ya dengan yang lagi rame-rame itu ya, yaitu dengan tes DNA gitu ya teman-teman ya. Namun apa yang dilakukan oleh Habib tersebut itu yaitu dengan menggaplok ya, menggampar dengan sandal, ini sangat jauh sekali dengan akhlak Nabi SAW ya, dan ini tidak mencerminkan ya kakeknya. Nah teman-teman ya, apalagi Syarifah tadi itu ya marah-marah dan mengancam kamu tidak akan masuk surga karena membenci keturunan Nabi SAW. Kita meyakininya, namun kalau tidak benar ya, tidak keturunan Nabi SAW, ya mau gimana lagi kan teman-teman ya. Nah itu sih ya teman-teman ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya kemuliaan nasab ini tidak bisa menjamin kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau nasabnya sudah tersambung kepada Nabi SAW, lalu kemudian ditambah dengan keimanan, maka ini lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi ini ada perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, siapa saja yang kurang amalnya, maka tidaklah bisa mencapai kedudukan orang-orang yang gemar beramal, walaupun memiliki nasab yang mulia. Sudah seharusnya seseorang tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan kemuliaan nenek moyang, sehingga menyebabkan dirinya malas beramal soleh. Jadi kemuliaan nasab ini tidak menjamin bahwasanya pasti masuk surga, tidak ya, dan tidak menjamin bahwasanya
mereka ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, iman dan takwa. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.